Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Bojong, Ibu Nurlaili Endah Kusumandari SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Bojong yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Selasa 27 Agustus 2024 kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan dalam rangka tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini karena sudah menyediakan waktu untuk saya, yaitu mengikuti diseminasi tentang penyampaian budaya positif untuk sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Bojong. Saya yakin untuk penanaman atau pelaksanaan budaya positif di SD Negeri 1 Bojong ini pastinya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Hanya saja karena saya bertugas untuk menyampaikannya, sehingga akan saya sampaikan kembali untuk disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri, kita akan melakukan ice breaking senam penguin. 5, 4, 3, 2. Ya, apakah semuanya sudah bersemangat? Semangat. Ya, untuk memasuki materi, mari kita fokuskan sejenak. Buang pikiran-pikiran yang ada di
pikiran Bapak Ibu semuanya. Untuk kali ini kita fokusnya adalah kepada diseminasi tentang budaya positif. Okay? Jadi apapun beban kita atau apapun yang sedang kita pikirkan yang terjadi di luar pikiran kita buang jauh-jauh. Sekarang fokusnya adalah untuk menyimak diseminasi budaya positif. Kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Bojong. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju atau tidak setuju jika yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju napa mboten, Bapak Ibu? Setuju? Alasannya napa? Anak menjadi kapok. Oke, nanti tidak akan berbuat salah kembali. Baik, nanti akan ada pembahasannya di slide selanjutnya. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo mboten, Bapak Ibu? Setuju. Alasannya nopo? Oh iya, menghukumnya tidak secara fisik tetapi secara positif. Oke, nanti pembahasannya ada di slide seterusnya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju napa mboten? Ya, alasannya nopo ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, anak menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu untuk konsep inti budaya positif. Jadi nanti saya akan menyampaikan 6 inti dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang kelima, restitusi segitiga restitusi. Ya, lanjut untuk pembahasan yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, untuk perubahan paradigma. Sekarang saya akan mengadakan permainan, ya. Semuanya siapkan kertas kecil, kemudian ya disiapkan dulu. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Coba. Jadi di ini nanti berpasangan. Jadi yang menulis satu, yang satu tidak menulis dulu, atau menulis semuanya dulu. Tapi nanti saya bagi untuk yang satu mengepalkan tangan, kemudian yang kedua nanti mencoba sekuat tenaga untuk membuka kepalan itu. Ya, coba ditulis dulu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Benda atau sesuatu yang sangat berharga. Ya, dituliskan. Iya. Udah mati apa udah hidup? Bebas. Jadi sesuatu, ya, sesuatu benda yang sangat berharga menurut Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Apa sih yang sangat berharga menurut saya misalnya? Itu. Misalnya sesuatu yang sangat berharga untuk saya adalah misalnya uang, gitu. Saya tulis uang, gitu. Misalnya. Nah, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bebas menulis apapun. Ya, jangan sampai rekan Bapak Ibu tahu ya. Karena ini masih rahasia. Ya, begitu maksudnya. Sudah? Ya. Nah, sekarang saya bagi kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A itu adalah dia yang nanti akan tangannya menggenggam. Ya. Dan untuk yang kelompok B, nanti dia yang berusaha melepaskan genggaman tangan yang tadi berisi sesuatu yang sangat berharga.
Itu. Jadi berpasangan, berarti Bu Yanti sama Bu Isti, Bu Gani sama Bu Dia, Bu Diana sama Bu Rina, Bu Suryanti sama Bu Feby, Bu Indah sama Bu Dewi, dan Bu Ayu sama Bu Anjang. Jadi ini pas banget nih, sudah berpasangan. Jadi sekarang untuk yang kelompok A bebas, yang tadi berpasangan sudah saya sebutkan, kepalkan tangan dengan benda tersebut. Jadi benda tersebut ditaruh di tangan, kemudian genggam erat apa sesuatu yang menurut Anda itu sangat berharga. Genggam erat ya. Kemudian untuk teman yang B tadi ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta atau melepaskan ya. Boleh dengan cara merayu bagaimana supaya genggaman tangan itu dilepaskan. Boleh dengan cara memberi imbalan, bukan pokok terbaik apa gitu boleh. Atau boleh dengan cara menyuap atau merayu. Pokoknya bebas ibu-ibu atau bapak yang ada di sini. Simulasi bahwa bapak ibu yang ada di sini itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga, sehingga ketika akan melepaskan itu membutuhkan pemikiran, lepaskan enggak ya, kasih enggak ya, gitu. Begitupun untuk yang meminta genggaman itu, iya, berusaha dengan sekuat tenaga akan diberikan atau tidak, lepaskan atau tidak, itu semuanya nanti berusaha sekuat tenaga, baik yang menggenggam sesuatu yang sangat berharga ataupun yang berusaha membuka sesuatu yang sangat berharga itu atau genggaman yang ada di tangan tersebut. Sudah bisa dimulai? Ya, sekarang saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Silakan. Ya. Bagaimana yang berhasil rasanya bagaimana? Untuk yang tangannya terlepas dari genggaman sesuatu yang berharga itu bagaimana rasanya? Ya. Jadi apa yang terjadi tadi dengan si A yang berusaha menggenggam sesuatu yang berharga dengan si B yang berusaha untuk membuka genggaman yang sangat berharga itu, apa yang terjadi coba? Pakai mix ya, biar nanti teman-teman yang lain bisa mendengarkan alasannya. Siapa? Bu Rina? Bu Rina, ya Bu Rina dulu ya. Ya, ini senior saya. Terima kasih. Jadi ketika saya tadi berusaha meminta apa yang dipegang oleh Bu Diana, sesuatu yang menurut Bu Diana sangat berharga, saya itu kecewa karena saya tidak bisa mengambil apa yang berharga dari Bu Diana. Barangkali karena genggaman Bu Diana itu sangat erat, sangat kuat, karena itu adalah sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan. Jadi orang lain itu tidak bisa mengambilnya karena beliau tidak secara sadar memberikannya kepada saya. Saya sedih seperti itu, Bu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Rina. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Bu Rina. Jawabannya bagus sekali. Sekarang untuk yang berhasil merebut genggaman yang sangat berharga dari sahabatnya. Siapa tadi? Siapa tadi yang berhasil? Itu merebut pertama. Siapa lagi? Ada lagi yang berhasil merebut? Merebut pertama. Bu Yanti berhasil? Ya. Ya, jadi Bu Yanti. Ya, bagaimana perasaan Bu Yanti karena sudah berhasil membuka genggaman yang sangat berharga dari teman Bu Yanti? Sebetulnya jujur ya, saya itu merasa
Ya, jadi apa yang terjadi dengan tadi sesuatu yang sangat berharga yang sudah kita genggam dan orang kedua yang berusaha membuka genggaman yang sudah dipegang secara erat itu, jawabannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina dan Bu Yanti. Ada yang berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa membuka genggaman sesuatu yang sangat berharga dari temannya, dan ada yang sudah berhasil membuka genggaman sesuatu yang sangat berharga dari temannya tapi dengan cara memaksa atau merayu begitu, ya itu yang terjadi tadi. Nah, kemudian jawab pertanyaan berikut, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi membuka atau tidak? Tidak. Ya. Kemudian mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kan tadi ada yang membuka, ada yang tidak. Coba alasannya apa tadi? Ya, jawabannya ingin mempertahankan apa yang dimilikinya atau sesuatu yang sangat berharga yang ada dalam genggamannya. Kemudian ini untuk pertanyaan yang kedua. Apakah Anda B, ini berarti untuk yang membuka ya? Menutup ya. Kalau tadi yang membuka. Untuk yang B, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tadi yang sudah kita lakukan? Iya. Terus mengapa dan apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Jawabannya tadi sudah ya. Karena sesuatu yang sangat berharga, melindungi sesuatu yang sangat berharga. Untuk yang B tadi yang membuka sebenarnya ya. Jadi tadi yang untuk yang pertama itu, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Itu tadi yang Bu Yanti. Jadi Bu Yanti berhasil membuka kepalan tangan teman Anda dengan cara satu tadi apa Bu? Merayu, terus nyogok juga ya, memberikan sesuatu, mengiming-imingi sesuatu itu ya. Kemudian untuk yang B tadi, yang Bu Diana, beliau berusaha sekuat tenaga mempertahankan sesuatu yang sangat berharga itu sehingga Bu Rina temannya itu tidak bisa membuka genggaman tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang membuka? Siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Ya, lebih keras lagi, siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Jadi pemegang kendali tersebut adalah diri kita sendiri. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan atau akan memberikan sesuatu yang sangat berharga itu kepada orang lain. Pengendalinya adalah diri kita sendiri. Betul. Selanjutnya, stimulus respon menurut teori kontrol, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus untuk respon kepada pendekatan dari teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Jadi beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi yang harus berubah itu siapa? Diri kita sendiri. Betul. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, untuk penjelasannya lanjut lagi. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pembahasannya. Nah ini, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apabila kita melihat sebuah peristiwa, kita itu tidak boleh langsung bilang bahwa dia itu bersalah. Kita harus berkomunikasi dengan dia, menanyakan apa sih tujuan dia melakukan hal tersebut, karena sesuatu yang dia lakukan pasti ada alasannya. Begitu ya. Untuk penjelasan selanjutnya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Betul apa tidak? Itu stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul betul? Jadi seperti tadi tentang genggaman, orang lain tidak bisa mengontrol kita karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak membuka genggaman ini, orang lain tidak bisa memaksa, ya apa tidak? Tapi kalau kita bisa membuka genggaman tersebut, pasti ada alasannya. Iya tidak. Jadi si A itu pasti memberikan alasan. Contohnya, tadi si B akan memberikan saya hadiah, atau tadi si B mengiming-imingi saya sesuatu, atau tadi si B merayu saya, dan sebagainya begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk stimulus respon dan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Untuk pembahasannya nanti ada di slide selanjutnya. Selanjutnya untuk disiplin positif. Di sini ada teori kontrol menurut William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul apa salah? Ya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Jadi sesuatu itu ada dalam diri kita atau bersifat intrinsik, ya. Sesuatu itu berasal dari dalam, begitu. Kemudian untuk teori kontrol selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Betul apa salah? Betul. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Ada sebab, pasti ada akibat. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Dan yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Betul apa salah Bapak Ibu? Jadi kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Bu Febi pasti kebutuhannya misalnya saya lebih memilih buah apel daripada buah pisang karena tadi saya sudah makan di rumah, misalnya begitu ya. Sebaliknya untuk Bu Isti, saya lebih memilih buah pisang daripada buah mangga karena dari pagi saya belum sarapan. Kalau belum sarapan langsung makan buah mangga yang rasanya asam, saya takut perut saya nanti jadi sakit, misalnya begitu. Jadi kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul apa salah Bapak Ibu? Setiap orang pasti mempunyai gambaran yang berbeda. Kemudian untuk teori motivasi. Motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita bahas dulu untuk motivasi ekstrinsik. Yang pertama,
contohnya, murid kita datang ke sekolah takut melebihi pukul 7 karena ketika dia berangkatnya lebih dari pukul 7 nanti dia akan mendapat hukuman. Itu contohnya. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran diri tetapi karena ingin menghindari hukuman. Misalnya saja saya sebagai guru, harusnya saya datang ke sekolah sebelum pukul 7 karena mulai pembelajaran pukul 7. Tapi saya berangkatnya pukul 7:15 misalnya. Di situ nanti saya akan ketakutan. Saya nanti pasti akan dihukum ya. Rasanya saya pasti tidak akan nyaman. Untuk menghindari rasa tersebut, saya akan berangkat pukulnya itu sebelum pukul 7. Misalnya setengah 7 atau 6:45. Jadi intinya itu saya akan menghindari hukuman atau menghindari rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalnya murid kelas 1 mau berbaris di depan kelas dengan rapi, itu karena nanti akan saya beri simbol tanda bintang. Apabila tidak dikasih, mereka pasti akan tidak mau berbaris atau akan masuknya itu berdesak-desakan. Nah, itu contohnya untuk dia mau melakukan baris tersebut adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan hadiah. Jadi kesadaran yang dia lakukan itu bukan berasal dari diri dia sendiri tetapi karena faktor dari luar, yaitu karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian untuk motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Contohnya untuk menghargai diri sendiri. Contohnya peraturan di SD Bojong ketika berangkat sekolah, masuk sekolah sebelum pukul 7. Nah, karena saya mempunyai kesadaran pada diri saya sendiri, kesadaran saya sepenuh hati, maka saya akan melakukan hal tersebut secara konsisten, baik ada kepala sekolah ataupun tidak. Jadi, saya melakukan tersebut bukan karena takut kepada hukuman atau bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi motivasi yang saya lakukan adalah sesuai dengan kesadaran diri saya sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian untuk nilai-nilai yang tadi sudah saya sebutkan itu masuk ke dalam kebajikan universal yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini, yang pertama itu sebagai penghukum. Untuk penghukum contohnya, misalnya Adi berangkat sekolah hari Senin yang harusnya sepatunya berwarna hitam, dia ternyata karena telat bangun tidurnya berangkat sekolah menggunakan sepatu berwarna putih. Kemudian gurunya itu marah, harusnya kamu pakai sepatu warna hitam. Kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Awas ya, gitu bla bla bla, menghukum. Kamu nanti saya suruh untuk berdiri dengan berdiri satu kaki diangkat misalnya. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalnya guru sedang mengajar, anak-anak itu ribut. Akhirnya guru itu berkata, "Apa kamu tidak kasihan dengan saya? Saya sudah mengajar kamu dengan sepenuh hati loh. Saya sudah mengajar kamu dengan sangat baik loh." Itu untuk pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk teman, misalnya anak terlambat, guru nanti akan merangkul. Tidak apa-apa kok, kamu telat, besok jangan diulangi ya. Itu selaku teman. Kemudian untuk pemantau itu nanti akan mengamati dari luar atau menanyakan. Tadi betul Afnan itu pakai baju yang harusnya merah putih tapi dia pakai baju warna pramuka, misalnya begitu. Dan yang selanjutnya sebagai manajer. Untuk manajer ini nanti akan bertindak mendamaikan, kemudian mencari solusi hingga manajer ini nanti yang akan menggunakan segitiga restitusi begitu. Jadi di sini untuk segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Jadi saya ulangi lagi, untuk segitiga restitusi yang biasa dilakukan sebagai posisi kontrol, itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apabila ada sesuatu, kita itu harus berkomunikasi dengan masalah tersebut, menanyakan, apa benar Afnan tadi kamu memukul Adam, misalnya begitu. Terus berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kita sebagai manusia pasti tidak luput dari kesalahan, tetapi kita harus bisa memperbaiki kesalahan tersebut, begitu misalnya. Kemudian untuk validasi kebutuhan. Untuk validasi kebutuhan adalah apa yang sudah dia lakukan itu tadi nanti supaya melakukan solusinya atau dilakukan solusinya. Misalnya, Adam, tadi kamu betul sudah memukul Afnan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Misalnya begitu. Tahu Bu Guru, saya harus minta maaf. Oh, kamu sudah menyadarinya, begitu misalnya. Nanti ketika siswa atau murid sudah menyadari kesalahannya dan sudah memperbaikinya atau meminta maaf, baru kita lakukan untuk menanyakan keyakinan kelasnya. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Apa sih itu? Itu misalnya murid akan menjawab, tahu Bu Guru, setiap anggota kelas harus merasa aman, misalnya begitu, dan seterusnya. Itu. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi ternyata disiplin itu artinya adalah belajar, diambil dari bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kata disiplin itu sering diartikan dengan sesuatu yang bersifat memaksa, misalnya hadir harus pukul 7, yang nanti kaitannya atau berkaitan erat dengan hukuman, gitu ya. Seringnya begitu, harus disiplin, berangkatnya harus jam 7, bla 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 begitu, ya. Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, coba sebutkan isi dari profil pelajar Pancasila. Sebutkan, jadi baca dengan keras. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Kreatif. Ya, tepuk tangan untuk juga identitas. Ya, itu tadi untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah mengenal semuanya, bahkan sudah memajang di dalam tembok-tembok sekolah masing-masing atau tembok kelas masing-masing. Karena nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Selanjutnya,
kita masuk ke materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Untuk teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu ya. Kalau saya tidak melakukannya, pasti saya akan merasa tidak nyaman atau merasa dapat hukuman, begitu. Itu motivasi eksternal, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu ya. Misalnya untuk murid, apabila dia sudah berbaris dengan rapi satu persatu masuk ke dalam kelas, nanti guru akan membagikan tanda bintang, misalnya begitu. Itu berarti karena imbalan atau karena hadiah. Motivasi tersebut merupakan motivasi eksternal atau dari luar. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini masuk motivasi internal atau motivasi yang lahir dari dalam hati kita atau dari dalam diri kita. Motivasi tersebut adalah tujuan disiplin positif. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ya, karena motivasi eksternal tadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Misalnya, aku tidak akan melakukan itu kalau tidak diberi hadiah. Atau misalnya lagi, saya tidak akan rapi ketika berbaris kalau Bu Guru. Hani tidak di situ karena yang sering memberikan hadiah tanda bintang itu Bu Guru Hani, misalnya begitu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Jadi untuk penghargaan ini tidak efektif ketika kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contohnya itu tadi, kalau misalnya yang mengajar Bu Hani, anak-anak akan patuh karena anak-anak tahu setiap Bu Hani masuk kelas itu nanti akan memberikan hadiah. Tetapi apabila dapat hadiah yang masuk ke kelas, anak-anak tidak akan patuh karena anak-anak tahu Pak Hadi itu tidak pernah memberikan hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya, menurunkan kualitas karena sesuatu yang dilakukan itu bukan sesuai dengan apa yang ada dalam diri anak-anak atau murid-murid. Jadi sesuatunya itu terukur karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini seringnya dalam lomba-lomba. Dalam lomba-lomba misalnya lomba menulis cerpen atau puisi, ketika mereka sedang bertanding, pasti kreativitas mereka malah jadi terbatas. Karena sesuatu yang dilakukan itu pasti harus ini, harus itu gitu. Tapi kalau dia melakukan sesuatu bukan karena penghargaan, kreativitasnya itu justru akan dikeluarkan semaksimal karena tidak terikat oleh apapun, jadi murni dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu tadi karena semuanya itu
lahir dari motivasi eksternal atau dari luar. Bentuk penghargaan kebajikan atau apresiasi. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika mengajar murid-murid kita. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid, yaitu bergantian, memberikan pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini yang sering saya lakukan di kelas ketika saya sedang melakukan kegiatan literasi. Di situ karena murid saya kelas 1, saya mengajar bagaimana cara membaca. Nah, misalnya ada anak yang sudah berhasil membaca suku kata, nanti saya akan bilang, kamu bagus, sudah bisa membaca suku kata. Nanti belajar lagi ya, supaya besok sudah bisa membaca kata. Kamu hebat, kamu pinter, ya Aldi, ya Farah, ya Afnan, begitu. Saya biasanya secara konsisten, secara khusus, secara pribadi, secara bergantian kepada murid-muridnya. Jadi berfokus pada proses. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu. Jadi pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Itu. Pembukanya adalah saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian, situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Untuk pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya untuk tindakan guru, yaitu hukuman atau konsekuensi. Ini kita akan berpikir bareng-bareng. Sebenarnya ini jawabannya harusnya sudah disembunyikan ya, tapi ini langsung dimunculkan. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, hukuman. Di sini sudah ada jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu juga masuk dalam kategori hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga masuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi karena dia terlambat 10 menit sebelum mengikuti pelajaran PJOK. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini untuk hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Jadi misalnya si Hana berangkat sekolah harusnya pakai sepatu berwarna hitam, karena dia telat bangunnya dan buru-buru lupa pakai sepatu warna hitam tapi pakainya warna putih. Nanti guru akan menegur dan memarahinya, kemudian Hana itu dihukum. Nah, di situ gurunya tersebut sudah menyakiti Hani, baik mental maupun psikisnya.
Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya, karena tadi Amir menumpahkan air ke dalam mejanya si Ani, maka Amir harus mengelap mejanya Ani supaya kering, karena yang menumpahkan airnya adalah Amir, misalnya begitu. Kemudian membuat anak sakit, yaitu tadi ya, fisik maupun hati, karena tadi sudah tahu datang terlambat, lupa pakai sepatu, dimarahin pula dan dihukum. Itu anak tersebut merasa sakit baik fisik maupun hati untuk jangka yang waktu yang lama. Biasanya anak tersebut akan ingat selama dia hidup ya, aku dulu dihukum sama Pak Andi gara-gara sepatunya aku itu harusnya berwarna hitam malah berwarna putih, misalnya begitu. Terus konsekuensinya untuk hukuman lagi, hukuman itu merupakan paksaan. Betul apa tidak? Iya, karena memaksa. Yang harusnya pakai hitam dia lupa pakai putih, jadinya dihukum, itu paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, yaitu tadi sudah tahu dia telat harusnya pakai warna hitam malah tapi memakai warna putih, dihukum, disuruh apa? Kakinya diangkat satu kayak gini, itu menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, yaitu tadi karena paksaan ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Itu untuk hukuman. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, yaitu tadi karena si Afnan sudah menumpahkan airnya Amira, jadi Afnan konsekuensinya harus mengelap mejanya Amira. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu tadi mejanya Amira basah, jadi Afnan tidak nyaman. Anak menghargai disiplin, yaitu tadi anak harus disiplin karena menaruh botol minuman itu jangan sembarangan, atau jangan lupa tutupnya harus ditutup, gitu, botolnya harus ditutup. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar lebih menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau sementara. Diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Lanjut lagi, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal, contohnya adalah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Betul nopo boten, teman-teman? Ya. Kemudian untuk disiplin, identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, yaitu tadi misalnya ada anak yang menumpahkan, anak-anak yang menumpahkan air, maka dia harus mengelap meja. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Contohnya, Izan menyobek bajunya Hafiz, maka Hafiz harus mendapat ganti buku tersebut dari Izan, begitu. Selanjutnya untuk identitas gagal atau hukuman dan identitas sukses, yaitu disiplin, konsekuensi dan restitusi, yaitu perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, begitu ya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Jadi ini negatif kesannya ya. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, begitu ya. Murid atau anak menghormati peraturan. Jadi itu netral ya. Untuk konsekuensi itu kesannya adalah netral. Kemudian untuk restitusi di sini misalnya masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk pelakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, begitu. Dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kesannya itu atau nilainya itu positif. Selanjutnya untuk 9 ciri-ciri restitusi. Ya, tolong bacakan Bu Ayu, bacakan 9 ciri-ciri restitusi. Iya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ayu. Ya, terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah membacakan 9 ciri-ciri restitusi. Nah, tadi sudah saya sampaikan satu persatu, okay? Selanjutnya untuk keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu dan mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Okay? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Begitu, okay? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa itu? Untuk apa, Bu? Untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan atau menghindari kecelakaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa, Ibu-ibu? Menjaga kesehatan. Betul sekali jawaban Bu Gani. Jadi untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa itu? Untuk apa? Bagian disiplin. Disiplin atau bertanggung jawab. Iya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik atau internal, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut nih. Ini tadi ya. Nih. Jadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas nantinya akan menjadi peraturan kelas. Urutannya dari budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi peraturan kelas. Itu sebabnya kenapa setiap kelas harus ada membuat kesepakatan atau peraturan. Itu. Lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kemudian mengapa? Coba nomor 1 ini ya, kesepakatan kelas ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salah. Ini merupakan keyakinan kelas atau bukan? Ya, kenapa alasannya? Ini untuk rasa tanggung jawab atau kedisiplinan. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Iya, keyakinan kelas atau bukan? Keyakinan, karena itu peduli.
Nilainya adalah nilai peduli, saling menyayangi. Iya. Kemudian kami murid yang semangat dalam belajar. Apa itu maksudnya? Nilainya, nilai keyakinannya apa? Integritas, jadi harus semangat gitu ya. Dan murid yang peduli dengan teman-teman, itu tadi empati atau peduli gitu. Kemudian untuk peraturan dan keyakinan kelas, gitu. Di situ sudah muncul, bisa dibaca sendiri-sendiri, gitu. Karena itu lumayan panjang, tapi nanti PPT-nya bisa saya berikan kepada ibu-ibu semuanya. Lanjut lagi untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebenarnya apa sih kebutuhan dasar kita? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Penguasaan, kemudian kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Untuk 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, dan yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ini, untuk kebutuhan bertahan hidup, contohnya jelas sekali nih, ada makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Itu untuk bertahan hidup ya. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya apa? Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi yang bersifat psikis ya, bukan tentang benda ya. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, seperti ini yang sedang kita lakukan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu contohnya. Lanjut lagi. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini contohnya bisa membuat pencapaian, maka orang lain nanti akan mengakuinya, kemudian kompeten, diakui, dihormati, dan sebagainya. Ini bersifat psikis ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan. Untuk penguasaan, contohnya adalah keinginan untuk dianggap, harga diri, memimpin, dan berdiskusi ya. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu apa ya? Contohnya kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Saya yakin orang-orang yang di sini atau Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang suka dengan kebebasan. Nah, selanjutnya contohnya di sini untuk kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Lanjut lagi, saya percepat nih. Untuk kesenangan, nah kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya apa Ibu kalau senang-senang ini? Nopo? Tamasya boleh, piknik, rekreasi, dan lain sebagainya. Di sini kesenangan contohnya bermain, yaitu bisa rekreasi, tamasya, kemudian humor, jadi saling bercanda, kemudian antusias, tertawa. Kita kan biasa kalau tertawa kadang keras-keras ya. Selanjutnya untuk restitusi 5 posisi kontrol ya. Di sini untuk restitusi 5 posisi kontrol itu yaitu sebagai penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu di bagian depan ya. Untuk penghukum tadi ya, misalnya patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja bersalah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk
pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia tadi menghukum gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah yang tadi sudah saya sampaikan tadi di depan ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus mematuhi kamu ya? Gitu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu misalnya. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu. Jadi misalnya karena anak-anak baru dan gurunya juga baru, mereka belum saling kenal, untuk membuat sebuah kesepakatan gurunya itu meminta, jadi ayo bantulah demi Bapak ya, atau misalnya ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, begitu. Jadi mengungkit kebaikan yang dulu pernah dilakukan, begitu contohnya ya. Itu untuk sebagai kontrol teman. Untuk pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah misalnya peraturannya apa ya, atau apa yang telah kamu lakukan tadi, atau misalnya sanksi atau konsekuensinya apa dari perlakuan yang sudah kamu lakukan tadi, misalnya begitu. Dan yang terakhir, manajer. Jadi untuk posisi terakhir ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid dan mempertanggungjawabkannya. Jadi perilakunya itu supaya dipertanggungjawabkan, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjut lagi, tinggal satu lagi ya. Kemudian untuk seorang manajer akan berkata, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Biasanya kalimatnya begitu, itu sebagai manajer. Lanjut lagi. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol G. Misalnya kasus siswa datang terlambat, ya, sebagai penghukum. Ayo kamu sekarang push up 20 kali, itu sebagai penghukum. Sebagai pembuat merasa bersalah, kenapa sih kamu membuat ibu kecewa? Kamu tidak kasihan kalau nanti ibu ditegur ibu kepala sekolah, misalnya begitu. Untuk teman, kamu terlambat lagi. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Besok berangkat awal ya, atau besok jangan diulangi lagi ya, misalnya begitu. Lanjut lagi, sebagai pemantau, kamu tahu ini jam berapa? Harusnya kamu masuk jam berapa? Tahu tidak konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Dan sebagai manajer contohnya, kamu tahu kesalahanmu apa? Menurutmu bagaimana cara mengatasi masalahmu yang sering terlambat ini? Gitu. Jadi mencari solusi. Dan ini untuk motivasi nanti bisa saya berikan filenya saja nih. Yang terakhir untuk restitusi segitiga. Jadi segitiga restitusi yang seperti sudah saya lakukan, yaitu pertama, kita itu harus menstabilkan identitas. Jadi misalnya dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan ini, gitu ya. Kemudian untuk validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, biasanya begitu. Dan untuk menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, misalnya begitu. Lanjut, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu guru juga pernah merasa bersalah. Itu untuk menstabilkan identitas. Lanjut, tinggal sedikit. Kemudian untuk validasi kebutuhan contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, iya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, misalnya begitu. Lanjut untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Misalnya begitu. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Misalnya begitu. Lanjut untuk kasus kemarin, ini untuk terakhir ya. Kasus kemarin saya itu memecahkan 2 kasus, yaitu kasus pertama adalah
kasus Adli. Jadi Adli itu merebut botol minuman Marvin karena meminta air tidak diberi. Nah, akhirnya saya melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi saya menanyakan kepada Adli, apakah betul tadi kamu meminta botol minumannya Marvin, gitu ya, menstabilkan kondisi. Kemudian saya menanyakan, kamu pasti punya saya menanyakan lagi dulu, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Nah, setelah itu saya menanyakan lagi kepada Adli, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, begitu. Kemudian restitusi yang saya lakukan itu dilaksanakan oleh Adli, dan Adli mengetahui apa yang sudah dia lakukan, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, dan dia siap memperbaikinya. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu ketika Zaki membuli Zulfikar gara-gara marah karena Zulfikar itu sudah mengejek Adli dengan mengatai orang tuanya. Itu. Jadi restitusi yang saya lakukan menggunakan segitiga restitusi, yaitu penanganan dengan segitiga restitusi terhadap Zaki. Jadi menanyakan apakah benar tadi kamu akan memukul Zulfikar gitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita lakukan, begitu. Terus kamu setelah kamu berbuat salah, langkah apa yang ingin kamu lakukan? Ternyata Adli ingin minta maaf, dan saya pun bertanya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Adli menjawab bahwa setiap anggota kelas perlu merasa aman, begitu katanya. Dan dan Zaki memperbaiki serta meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, alhamdulillah untuk presentasi tentang budaya positif dari awal sampai akhir sudah saya uraikan satu persatu. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya yang ada di SD Negeri 1 Bojong. Semoga untuk tahap selanjutnya teman-teman dari SD Bojong nanti akan lebih bersemangat lagi mengikuti program guru penggerak di angkatan 11 dan seterusnya. Terima kasih apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.